Saat ia hendak mengambil lap kotor di lantai, istrinya panik, segera mengambilnya lalu menyembunyikannya diam-diam di bawah rok. Pria itu tak mengerti apa istimewanya kain kotor dan usang itu, tapi istrinya yang selalu lembut tiba-tiba membentaknya agar cepat pergi, mengatakan dia tak paham urusan wanita. Menyadari keanehan istrinya, barulah ia tersadar, lap yang bahkan terlalu kotor untuk cuci mobil itu ternyata adalah pembalut pribadi istrinya. Maka dia yang tergila-gila pada istrinya itu tak tahan lagi. Langsung ke apotek membelikan pembalut resmi untuk istrinya. Tapi malah dianggap pencuri. Bukan hanya pemilik toko memintanya tidak bicara keras tentang topik tabu ini. Khawatir didengar gadis di dekatnya. Tapi juga diam-diam menyerahkan pembalut dari bawah meja kepadanya. Semua orang menganggapnya aneh. Mana ada pria dewasa membeli barang seperti itu. Namun setelah mendapatkan pembalut, dia tetap terkejut. Sekantong kapas kecil ini ternyata menghabiskan setengah gajinya sebulan. Namun demi kesehatan istrinya, dia tetap membelinya. Istrinya yang menerima pembalut itu sangat senang. Dia sudah lama melihat iklannya di TV, tapi selalu sungkan untuk membeli. Namun setelah melihat harganya, dia kembali terkejut dan mengurungkan niatnya. Rubel, keluarga seperti mereka sama sekali tidak mampu membelinya. Istrinya menyuruhnya jangan ikut campur. Semua wanita India sudah terbiasa. Tak ada yang mati pakai kain lap. Dia patuh pergi ke apotek untuk mengembalikan barang. Tapi pemilik toko tak menerima pengembalian tanpa alasan. Namun, justru kain kotor inilah yang membuat Ali, pria yang sangat mencintai istrinya, menjadi miliarder. Keesokan harinya, rekan kerjanya tiba-tiba terluka parah oleh mesin. Darah mengalir deras dan tak ada kain bersih. Ali panik, terpikir membalut dengan pembalut wanita. Tapi di rumah sakit, mandor bilang dia menghina. Produk wanita ini kotor. Bagaimana bisa ditaruh di luka? Tak disangka, dokter justru memuji Ali. Ia melakukan hal yang sangat baik. Jika ia tidak segera menggunakan pembalut, rekannya bisa terinfeksi tetanus dan diamputasi. Dokter juga memberitahu Ali, jutaan wanita di India setiap tahun mandul atau meninggal karena kain yang tidak bersih. Memikirkan kesehatan istrinya, Ali membuka pembalut, menelitinya. Isinya cuma 5 gram kapas dan 2 gram kain. Kenapa barang segini bisa semahal ini? Agar istrinya tidak lagi khawatir soal harga, ia memutuskan untuk membuat pembalut sendiri. Ali pertama membeli kapas kualitas terbaik seharga 5 rubel, lalu meminjam lem yang tidak menyengat dari tukang sepatu, dan membawa kain kasa dari rumah, lalu mulai meniru kemasan. Tak lama, pembalut buatan tangan pertama berhasil diselesaikan. Namun, termasuk biaya tenaga kerja, harganya hanya 1/1000 dari harga merek. Lalu, ia makin terampil, membuat setumpuk penuh, membungkusnya rapi dengan daun pisang, bahkan menyematkan sekuntum bunga matahari. Kemudian, Ali penuh harap menyerahkan hadiah unik itu ke tangan istrinya, memintanya untuk mencoba. Namun, keesokan harinya, sang istri bangun dengan wajah kesal dan kembali menggantung kain kotor itu. Kapas tidak menyerap air, benda yang dibuatnya sama sekali tidak berguna. Karena takut terlihat orang, istrinya bahkan mencuci roknya semalaman. Tapi Ali yang gigih tidak menyerah, lalu melakukan perbaikan kedua. Ia memasukkan selembar plastik ke lapisan pembalut untuk mengunci cairan. Kali ini ia sangat yakin, pasti berhasil. Tapi saat diserahkan lagi pada istrinya, ia tetap tidak mau memakainya. Bagi sang istri, membahas topik ini dengan suami sudah sangat memalukan. Apalagi Ali setiap hari tidak bekerja, malah mengurusi barang-barang wanita. Jika sampai penduduk desa tahu, dia tidak akan bisa hidup. Sang istri lebih memilih mati sakit daripada dipermalukan. Ali sangat tidak berdaya, namun juga tidak ingin memaksa. Namun Ali tak menyerah, teringat kakak perempuannya yang sudah menikah. Dia paling menyayanginya, pasti mengerti. Tapi kakaknya juga memarahinya habis-habisan. Kakak sulung ingin memutuskan hubungan dengannya, dan semua wanita di keluarga tidak memahami niat baiknya. Meskipun sangat kecewa, tapi teringat istrinya bisa meninggal karena kain kotor, dia tetap memutuskan untuk memperbaikinya ketiga kalinya. Namun kali ini, dia bersiap mencobanya sendiri. Jadi Ali meminta tukang sepatu menusuk bola, mengeluarkan bagian dalam yang elastis, lalu membeli celana dalam wanita yang bisa dia pakai dan pergi ke tempat biasa. Lalu memasukkan pembalut, mengambil darah babi mentah, dengan hati-hati meneteskan 2 tetes di atasnya. Lalu dia sendiri memakainya. Dia dengan tenang merapikan pakaiannya, menyembunyikan kantong darah babi di pinggangnya, lalu melakukan 2 kali squat di tempat. Dia memeriksa bagian depan dan belakang celananya. Dan setelah yakin tidak ada yang bocor, dia jadi lebih berani. Dia tidak hanya melompat-lompat beberapa kali, tapi juga berlari 3 putaran mengelilingi sepedanya. Kemudian dia bercermin pada spion sepedanya. Tidak ada keanehan. Dia sangat gembira, akhirnya berhasil. Jadi dengan wajah penuh kemenangan, dia buru-buru pulang ingin memberitahu istrinya kabar baik ini. Namun perlahan ia merasa ada yang tidak beres. Saat menunduk, darah babi telah mewarnai seluruh celana putihnya menjadi merah. Dia langsung merasa sangat malu, buru-buru melompat ke sungai Gangga untuk bersembunyi, tapi air sungai tetap tercemar olehnya. Semakin banyak penduduk desa yang menonton, bahkan memanggil istri dan ibunya. Semua orang menyebutnya orang aneh. Padahal Ali hanya ingin istrinya bisa memakai pembalut murah, namun ia dikucilkan semua orang. Bukan hanya istrinya yang sangat dicintai akan pulang ke rumah orang tuanya, bersama kakaknya, bahkan ibu kandungnya pun ingin berpisah dengannya. Ali tahu istrinya pasti punya alasan, jadi dia terus menatap, berharap istrinya akan tinggal, tapi dia malah berkata. Kemudian istrinya langsung pergi, tanpa menoleh sedikit pun. Ali yang marah besar pergi merantau, bersumpah akan membawa pembalut asli untuk membuktikan diri. Lalu ia pertama kali pergi ke lembaga pengujian, dan menyadari bahwa selama ini ia salah. Pembalut itu bukan terbuat dari kapas biasa, melainkan sejenis zat bernama selulosa, yang bisa menyerap air sekaligus menjaga tetap kering. Jadi Ali memutuskan untuk bertanya pada profesor universitas. Tapi dengan pakaian sederhana, dia bahkan tak bisa masuk gerbang kampus, hanya bisa jadi pengasuh gratis untuk profesor. Namun setelah bekerja 3 bulan berturut-turut, profesor terlalu sibuk, sama sekali tak sempat memperhatikannya. Tapi putra profesor sangat membantu, ia bahkan menemukan perusahaan pembuat selulosa di internet. Namun setelah sekotak sampel dikirim, Ali malah menemukan itu hanya kardus biasa, bukan selulosa sama sekali. Jadi dia dengan marah langsung membuangnya ke samping. Perusahaan Amerika itu penipu uang.
Untungnya, anjing profesor itu tahu barang asli dan menggaruk-garuk kardus. Kapas pembalut wanita itu tiba-tiba muncul di depan mereka. Semuanya berjalan mulus seperti ada bantuan ilahi. Saat itu, profesor yang lupa kunci dan kembali, kebetulan menyaksikan adegan ini. Dia terharu oleh mimpi Ali. Seorang pria rela berbuat apa saja demi istrinya. Ia mencari mesin pembuat pembalut di internet, tapi harganya puluhan juta rubel. Ali pun akhirnya mengerti mengapa sebungkus pembalut kecil bisa semahal itu. Profesor menyuruhnya menyerah. Itu bukan impian orang biasa. Tapi setelah dia pergi, meskipun terpukul, Ali terus-menerus menonton video pembuatan pembalut. Mengaduk, mengompres, mengemas, mensterilkan. Tiba-tiba Ali mendapat pencerahan. Semua langkah produksi ini jelas bisa dilakukan di rumah. Kenapa harus membeli mesin mahal? Karena tidak mampu membeli mesin besar yang terintegrasi. Dia bisa memisahkannya dan menggantinya dengan 4 mesin kecil. Maka dia segera berhenti dari pekerjaan di rumah profesor dan menemukan sebuah gudang terbengkalai. Yang ingin dia buat bukanlah pembalut wanita, melainkan mesin pembuat pembalut wanita. Ali menghabiskan semua tabungannya untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan demi upaya terakhirnya. Pertama, ia menggunakan ember baja tahan karat untuk membuat mesin pengaduk pertama penghancur selulosa. Lalu, ia mengambil 3 lempengan besi dan penyangga untuk membentuk cetakan kompresi kedua. Selanjutnya, ia membeli kemasan yang standar dan lembut dari pabrik pengolahan profesional. Terakhir, Ali belajar dari dokter gigi dan membuat lemari sterilisasi ultraviolet. Setelah ratusan kali percobaan, akhirnya pembalut wanita buatan tangan pertama yang memenuhi standar lahir. Tapi masalah lama muncul lagi. Siapa yang akan mencobanya? Untungnya takdir selalu berpihak pada orang yang tidak menyerah. Malam itu juga, sebuah mobil sedan putih tiba-tiba muncul. 2 wanita asing ingin membeli pembalut. Tempat ini terpencil dan miskin. Sama sekali tidak ada toko. Ali langsung mengeluarkan 2 buah dari sakunya. Tanpa disadari, tindakan baik inilah yang membuat Ali menemukan penolong penting dalam hidupnya. Keesokan harinya, ia dengan berani dan terburu-buru bertanya pada Rose, mahasiswi cerdas itu, tentang rasanya memakai pembalut. Namun Rose merasa aneh. Sudah dipakai, ya dipakai saja. Tidak ada pengalaman khusus. Sementara Ali tiba-tiba menangis bahagia. Ini berarti pembalutnya dengan merek-merek besar tidak ada bedanya. Selama setahun ini, apa yang ia alami hanya dia sendiri yang tahu. Setelah tahu semuanya, Rose terharu kegigihan Ali. Ia lalu mengenalkan Ali ikut lomba kreatif. Hadiahnya 200.000, juara pertama bisa patenkan dan produksi massal. Ali sangat butuh kesempatan ini. Lalu ia membawa mesin pembalut ciptaannya ke lokasi lomba. Dengan bahasa Inggris terbata-bata, ia menjelaskan karyanya pada juri bahwa pembalut buatan tangan ini hanya 2 rupiah, 100 kali lebih murah dari merek terkenal. Ini berarti semua wanita miskin India bisa membelinya. Meskipun para juri sering mengangguk, juara di acara penghargaan adalah orang lain. Ali sangat kecewa dan berjalan keluar aula, namun staf segera mengejarnya dan memanggilnya. Meskipun tadi disebut juara, hadiah utamanya adalah pemenang hadiah 200.000. Berita ini segera dimuat di koran dan menyebar ke seluruh negeri. Ibu dan istrinya melihat koran itu, tak menyangka pemuda lugu itu benar-benar berhasil. Namun, meskipun bisa meraih kesuksesan dan ketenaran, Ali mengabaikan penolakan rekannya, Rose, meninggalkan pendanaan jutaan dolar, dan kembali ke desa. Dimulai dari menjual pembalut 2 rupiah, ia selalu berpegang pada niat awalnya, agar wanita India tak lagi bodoh menggunakan kain bekas sebagai pembalut. Untungnya, Rose datang membantu. Mereka tak hanya mengajari para wanita tanpa penghasilan cara membuat pembalut, tapi juga menjual mesin secara cicilan. Pembalut kecil ini tak hanya menyelesaikan masalah kebersihan dan kesehatan mereka, tapi juga memberi penghasilan bagi ibu rumah tangga yang tertindas suami. Kisah Ali cepat tersebar, bahkan sampai ke mimbar PBB. Ada yang menertawakan kegilaannya, ada yang menertawakan obsesinya, tapi Ali membuktikan kepada semua orang dengan kegigihannya bahwa selama kamu berani bermimpi, tak ada yang mustahil.